Ya, tensi meninggi dan tentunya juga kita sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik gitu ya, yang banyak kepercayaan termasuk di dalamnya ada keagamaan. Kita perlu menghormati saudara-saudara kita yang akan melaksanakan hari besar tersebut gitu Kang Nejar. Jangan sampai proses politik mengganggu perayaan mereka. Pemirsa, login Sebelang Bentor. Kita bertemu kembali dalam session berikut ini dan kita akan bicara ngobrol ngalor ngidul, ngobrol sekirata. Bahasa Sunda kirata ya, dikira-kira tapi nyata. Sebulang bentor. Nah, betul. Bung MJ sehat ya? Sehat. Dan kita menjelang tahun baru. Wah, 2025. 24 dong gitu kan, dan terlewat dong ya pemilu kalau 2025 ya. Ya pemilu nanti 2024 bulan Februari ya, tanggal 14. Jangan lupa masyarakat untuk berbondong-bondong mencoblos pasangan yang dicintai. Wah, mantap. Kayak jangan-jangan ini sudah memiliki calon. Kalau calon istri ya sudah. Calon berarti baru calon. Tapi yang jelas jangan golput gitu ya. Iya, siap. Ini berarti kita masuk bulan Desember nih. Ya. Di bulan Desember ini kita akan memasuki libur akhir tahun, dan sebelum libur akhir tahun itu ada peristiwa keagamaan Natal. Untuk agama Nasrani dan Katolik akan ada perayaan Natal. Nih bagaimana ingar-bingar kontestasi politik, juga ada perayaan nasional, yaitu hari keagamaan Natal, dan satu lagi adalah libur akhir tahun yang biasanya sampai ke 2024 awal. Ya. Ini kan tahun baru Nataru ya, Natal dan tahun baru ini akan kita peringati gitu kan, dan khususnya kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, yaitu agama Nasrani dan Katolik gitu kan, yang akan menyelenggarakan menunaikan gitu ya Natalan gitu kan pada tanggal 25 Desember gitu kan, dan ini waktu ini bertepatan dengan hingar-bingar Pilpres 2024. Kayak kan? Tensi meninggi ya. Ya, tensi meninggi, dan tentunya juga kita sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik gitu ya, yang banyak kepercayaan termasuk di dalamnya ada keagamaan. Kita perlu menghormati saudara-saudara kita yang akan melaksanakan hari besar tersebut gitu Kang Nejar. Jangan sampai proses politik mengganggu perayaan mereka. Artinya proses politik juga berjalan, tetapi juga kita juga perlu menghormati saudara-saudara kita yang akan menjalankan hari besarnya itu gitu. Jadi jangan sampai juga ada friksi antar agama juga ya. Mudah-mudahan saya berdoa sekarang bangsa Indonesia, warga Indonesia yang beraneka ragam ini semakin dewasa melihat perbedaan di tengah-tengah kita, karena memang kita kan di Indonesia ini kan sudah punya filosofi Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya, berbeda-beda tetap satu jua, kemudian juga kalau ada perbedaan agama, perbedaan keyakinan segala macam, tidak usah menjadi pertengkaran dan pertikaian, tapi kita harus saling menghormati, saling mendukung gitu kan, dan jangan saling menghina gitu kan, jangan saling mengejek dan lain sebagainya. Kita tetap harus menghormati mereka karena mereka juga sama-sama bangsa Indonesia yang punya hak untuk menjalankan kebebasan beragamanya masing-masing. Iya. Ini ya, tanggal 25 Oktober hari Natal, libur untuk semua. Untuk semua. Libur akhir tahun ya. Untuk warga Indonesia. Kita menghormati lah. Nah, berarti kampanye juga diliburkan nggak ketika libur seperti itu? Ya harus diliburkan dong gitu kan, karena itu kan momennya momen keagamaan yang sifatnya kan rutinitas yang setahun sekali itu dilaksanakan. Jangan sampai ada persoalan pilpres misalnya atau kampanye kemudian merusak tatanan keagamaan yang sudah kuat di Indonesia gitu. Iya, pemirsa, login Sebelang Bentor. Memang kita di Indonesia ini memiliki riwayat ya, bagaimana keragaman termasuk dalam hal keyakinan itu menjadi modal sosial yang akan rawan konflik ya. Mulai dan tidak hanya agama ya, etnis, golongan, suku, dan sebagainya. Dan ini tentu saja beririsan dengan kepentingan-kepentingan dalam menyukseskan
pesta demokrasi, Pesta pemilihan capres cawapres, juga pemilihan legislatif di 2024 nanti. Nah, Bung Maulana Jana, kondusivitas itu akan terjadi manakala setiap individu ya atau warga di Indonesia ini memang menyadari bahwa anugerah ini, keberagaman ini bisa menjadi modal konflik gitu ya. Tetapi juga bisa menjadi anugerah, modal untuk maju dengan keragamannya. Ya, ya jadi gini. Jadi sebenarnya kan agama ini kan punya dua sisi ya. Dua sisi yang saya pikir juga ini dalam kajian saya sebagai orang yang mendalami tentang sosial ya, sosiologi agama. Satu sisi agama itu bisa mendatangkan proses yang disebut dengan konflik ya. Ketika misalnya penganut keagamaan, penganut antar agama itu saling cerca, saling menghina dan kemudian saling menjelekan gitu kan, itu menjadi tadi modal konflik. Tetapi kita kan tidak mau ke situ gitu kan. Bukan modal lah, memicu. Iya, memicu konflik gitu kan. Modal ya, salah bahasanya. Ya, memicu konflik. Yang kedua, agama juga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan persaudaraan gitu kan, di antara sesama ya, di antara penganut internal keagamaan gitu kan. Perdamaian juga bisa mulai dari agama gitu kan. Persaudaraan juga bisa dari agama. Tapi yang paling negatifnya tadi bisa memicu konflik ketika keyakinan agama tertentu diganggu gitu. Berarti sekarang ini kan gini ya, banyak juga kan dalam hal peraihan suara, basis agama menjadi salah satu pertimbangan ya. Nah, dan perayaan hari keagamaan adalah hal lain yang sebetulnya tidak perlu beririsan secara langsung begitu ya. Ya kalau Pilpres misalnya berhubungan dengan hari besar keagamaan tertentu misalnya, mudah-mudahan Pilpres sekarang tidak mengganggu ya, tidak menjadikan hari raya keagamaan tertentu menjadi dipolitisasi lah gitu kan. Tetap mereka harus didukung gitu kan, lalu kemudian juga jangan sampai perayaannya itu terganggu gitu kan. Mereka harus khusyuk lah gitu kan melaksanakan upacara keagamaannya. Dan negara juga harus memastikan itu aman, damai gitu kan. Tapi sah kan kalau misalkan pasangan-pasangan itu mengucapkan perayaan, nggak apa-apa. Ya, ini gimana ini? Ya semestinya dalam konteks keindonesiaan itu hal yang biasa dan menurut saya dalam konteks Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yaitu sebuah sebuah keharusan bagi warga negara Republik Indonesia. Dan kita juga menyaksikan beberapa tokoh nasional kan seringkali mengatakan hari raya, mengucapkan selamat hari raya itu hal yang biasa saja dalam konteks kenegaraan keindonesiaan gitu, seperti itu. Wajar dan dibolehkan dalam konteks itu. Iya, pemirsa Login Sebelang Bentor, kita memang sekarang masuk di bulan Desember, sudah pertengahan, sebentar lagi ada hari besar keagamaan, kemudian libur, kemudian memasuki awal Januari, tensi semakin meninggi. Dan tipsnya nih terakhir, bagaimana? Ya, yang penting Pilpres ini tetap kondusif ya, masyarakat juga tetap terjaga, jangan sampai terpicu dengan persoalan-persoalan politik yang sekarang sudah memanas ya pasca kemarin debat gitu kan. Ya kita hadapi dengan kepala dingin lah gitu kan, dengan suasana hati yang lapang, yang yang berjiwa besar gitu kan. Tidak boleh saling menjelekan, Kang Nijar. Biar aja misalnya mereka kalaupun beradu argumen, jangan sampai, tadi saya udah berulang kali mengatakan kita punya pilihan kepada calon tertentu, tapi tidak mesti kita mengorek-ngorek kesalahan, keburukan, kemudian juga kejelekan calon-calon yang lain. Apalagi misalnya mengorek-ngorek persoalan keyakinan tertentu, itu kan tidak boleh gitu kan. Yang penting masyarakat tetap damai, kemudian tetap riang gembira. Kalau ada isu-isu yang tidak baik jangan ditanggapi lah. Yang penting tetap bekerja, produktif, dan punya optimisme untuk membangun Indonesia lebih maju gitu kan. Pemirsa Login Sebelang Bentor, kita positif melangkah di tahun 2024 dengan pemimpin baru dan dengan proses pesta demokrasi yang mari kita jaga bersama-sama dengan penuh
Jurdil, dan apa itu? Luber Luber. dan judil gitu kan. Langsung umum, bebas, rahasia, adil gitu kan. Begitu. Dan terakhir mungkin Kang Nijar, karena ini momentumnya nanti ada tanggal 25 Desember, itu hari Natalan, juga saya mengucapkan selamat bernatalan bagi mereka yang menjalankannya. Mudah-mudahan berjalan aman, damai, dan semoga Indonesia ini diberkati dan menjadi negara yang yang maju ya, yang maju, sejahtera lahir dan batin gitu. Mantap. Pemirsa Login Sabulang Bentor, sampai bertemu di session berikutnya.